أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan kembali di majlis, di antara majlis-majlis ilmu, dalam rangka taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, beribadah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat amal perbuatan kita menuju tempat yang mulia ini benar-benar sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, dan kelak menjadi hujah pembela dan pemberat timbangan kebaikan kita yang mulia. Allahumma amin. Melanjutkan istifadah bersama dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam atau karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan masih di bab pertama, babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan pentingnya menghadirkan niat di seluruh amal perbuatan dan perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dalil-dalil ayat sudah kita sebutkan atau kita bacakan bersama, dan juga hadis, mulai dari hadis yang utama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Yaitu tentang pentingnya niat, bahwasanya amal tidak disebut amalan sampai harus ada niat, dan niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, karena seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan juga hadis kedua di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pentingnya menghadirkan niat yang baik, niat yang ikhlas dimanapun kita berada. Kenapa? Karena seseorang kelak akan yuhsyaru atau yuhsyarul mar'u atau yub'atsuna ala niyatihim. Karena manusia kelak semuanya akan yub'atsuna ala niyatihim. Semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, dimanapun dia singgah, dimanapun dia berteduh, ya dimanapun dia berhenti, maka niatkanlah untuk kebaikan, zikrullah, ta'atullah, ya untuk menolong orang lain dan seterusnya. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca, yaghzu jaisyun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat, yaitu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kelak akan dikabarkan akan ada pasukan besar yang menyerang Makkah. Ketika mereka berhenti di tempat tanah yang luas, tiba-tiba mereka ditenggelamkan mulai dari awalnya hingga akhirnya. Maka Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan awalnya hingga akhirnya? Sedangkan di antara mereka ada yang bukan golongan mereka, ada orang yang jual beli, ada yang niatnya bukan untuk menyerang Ka'bah. Maka Nabi menjawab, semuanya akan ditenggelamkan awalnya hingga akhirnya, yang pertama hingga yang akhir, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, ketika ada sesuatu yang mendadak di luar ya kemampuan kita, maka disitulah niat yang penting di sana. Ya, tujuannya untuk apa? Yang pernah kita contohkan, ya kadang musibah terjadi ya tanpa ada rencana, ya tentunya kita tidak tahu
Namun ketika seorang terkena musibah, disitulah nanti dia akan dihisab sesuai niatannya. Maka ketika kita bekerja di jalanan ya, atau apapun bagi ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, entah ketika memasak ataupun kegiatan rumah tangga yang lainnya, maka diniatkan adalah ya untuk ya ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian di hadis yang ketiga yang kita bacakan pada hari ini insyaallah, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah fathi. Fathi di sini adalah ya penaklukan kota Makkah. Ketika disebutkan di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itulah ketika datang nanti pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu menaklukkan kota Makkah yang sebelumnya biladul syirk, yang sebelumnya biladul kufur menjadi biladul Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya di sini apa? La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah ya dari Mekah ke negeri Islam, ke Madinah. Ya, jadi yang dimaksudkan, dinafikan, ditiadakan hijrah di sini adalah hijrah yang dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke negeri yang lain. Adapun hijrah dari selain Mekah menuju negeri Islam, maka ini berlaku sampai hari kiamat. Itu yang maksudnya. Jadi walakin jihadun wa niyah, akan tapi akan terus ada jihad dan niat ya. Wa idastunfirtum fanfiru, jika kalian diseru oleh pemimpin kalian untuk bergerak jihad fisabilillah, maka infiru, maka bergeraklah ya, berangkatlah, karena itu merupakan fardu ain dalam pembahasan ya jihad fisabilillah. Nanti akan disebutkan, kita nukilkan dari ya penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kita mulai dari la hijrata ba'dal fathi. Di sini ada tambahan, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hijrah. Ya, hijrah ini terbagi menjadi 3. Ini sekali lagi, hijrah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hijratul makan, wa hijratul amal, wa hijratul amil. Ini satu-satu nih kita sebutkan. Yang pertama adalah hijratul makan. Ya, apa itu hijratul makan? Berpindah tempat. Makan itu artinya ya tempat. Ya, seperti ini, min biladil syirk ila biladil Islam, min biladil kufur ila biladil iman. Itu namanya hijrah secara tempat. Beliau mengatakan al-hijratu takunu lil amali wa takunu lil amili wa takunu lil makani. Hijrah bisa terjadi ya pada perbuatan amal. Hijrah juga terjadi ya pada orang yang melakukan perbuatan, dan juga hijrah ya terjadi pada tempat. Dijelaskan yang pertama tentang hijratul makan. Wa an yantaqilal insanu min makanin takthuru fihi al-ma'asi wa yakthuru fihi al-fusuq wa rubbama yakunu balada kufrin ila baladin la yujadu fihi dzalik. Jadi hijrah makan secara tempat adalah berpindahnya seseorang dari tempat yang di sana banyak sekali maksiat, banyak sekali kefasikan, ya kekufuran, ya sehingga dia harus keluar, hijrah, berpindah dari negeri kufur menuju negeri ya Islam, atau ke negeri yang dia mampu untuk menegakkan syariat agama Islam itu sendiri. Ya, jadi dan hijrah yang paling besar ini adalah hijratu min baladil kufri ila baladil Islam. Ya, jadi sekali lagi hijrah yang pertama adalah hijrah tempat seperti Makkah ke Madinah, yaitu di zaman Nabi SAW. Namun hijrah itu dinafikan setelah Fathu Makkah. Ya, jadi itu yang pertama, hijratul makan. Ya, perlu kita tambahkan di sini apa yang dimaksud dengan negeri kafir dan negeri Muslim. Jangan sampai kita terkena syubhat ya, sehingga kita ya melihat itu negeri Muslim, sebenarnya negeri Islam, kita anggap negeri kafir. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini kita nukilkan ya. Jadi kapan suatu negeri dikatakan negeri Islam, kapan dikatakan negeri yang Muslim, atau negeri Islam, negeri kufur.
Ya, disebutkan dari Dewan Fatwa Dewan Fatwa Tetap Lajnah Daimah Saudi Arabia, ketika ditanya masyurut al-wajib tawaffuruha fi baladin hatta yakuna daru harbin aw daru kufrin. Ya, apa syarat-syarat yang wajib yang harus terpenuhi sehingga suatu negara, suatu negeri ya berpindah atau berubah menjadi negeri kufur atau negeri perang di sana. Nah, maka dijawab, ini kumpulan para ulama, kullu biladin aw diyarin yuqimu hukamuha wa dhawus sultani fiha hududallah wa yahkumuna ra'iyataha bi syariatil Islam wa tastati'u fiha ar-ra'iyah an taquma bima ujabathu syariatul islamiyah 'alaiha fa hiya darul Islam. Jadi setiap negara ya, setiap tempat yang di situ pemimpinnya ya atau penguasanya di situ menegakkan hukum-hukum Allah ya, dan menghukumi rakyatnya dengan syariat Islam, dan penduduknya mampu menegakkan syariat Islam, syiar-syiar Islam, maka itulah negeri Islam. Ya, apa itu syiar-syiar Islam? Ya, sholat, puasa, zakat, haji lancar, sholat tidak dilarang, ya, thalabul ilmi mudah bagi ibu-ibu kaum akhwat ya, memakai jilbab syar'i, yaitu tidak dilarang. Ya, dan demikian seterusnya, mulai dari hukum-hukum nikah, kematian, zakat, ya, warisan dan sebagainya. Maka itulah dinamakan syarat terpenuhinya negeri Islam. Azan di mana-mana berkumandang, ya, dengan mudahnya. Nah, itulah namanya negeri Islam. Sehingga tidak boleh mengatakan ketika syarat-syarat itu terpenuhi kemudian kita mengatakan itu negeri kufur. Gara-gara apa? Ya, penguasanya misalnya berhukum dengan hukum selain Islam. Adapun berhukum dengan hukum selain Islam, sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah, ya, hukumnya bisa 3. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul, ya, bisa kafirun, bisa zalimun, bisa fasikun. Bisa dihukumi kafir, bisa zalim, atau bisa fasik. Ya, sesuai dengan ya bagaimana keadaannya. Maka dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kesempatan yang lain, yaitu Darul Islam adalah allati tu'lanu fiha sya'airu al-Islam, yang diumumkan, disiarkan di negeri itu yaitu syiar-syiar Islam, kal adzan wa sholatil jamaah wa sholatil jum'ah wa ma asbaha dzalika, yaitu azan berkumandang di mana-mana, salat jamaah ya lancar, mudah, salat Jumat, haji ya mudah, tidak dipersulit. Semuanya itulah disebut dengan ya negeri Islam. Maka negeri kita ini adalah negeri Islam. Apa ada yang ragu? Ya, ini nggak boleh ragu nih. Jadi ketika syiar-syiar itu mudah, ya, sholat mudah, sholat Jumat mudah, sholat jamaah, ya, menegakkan syariat-syariat Islam, walaupun ya di situ ada beberapa yang kita hadapi, ya, masyarakat kita sendiri yang belum mengerti tentang Islam, kemaksiatan di mana-mana, ya, kekufuran, kesyirikan, namun tetap secara pribadi kita mampu menegakkan syariat Islam dengan menyiarkan, mengumumkan apa tadi, syiar-syiar, ya, maka itulah ya kita berada di negeri Islam, dan kita tidak ada kewajiban untuk apa ya, hijrah, ya, ke Mekah Madinah aja lebih aman, ya monggo, ya, tapi itu nggak wajib nih. Kalau mau pindah negara, ya kabur aja dulu. Bukan itu nih. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai terkena syubhat bahwasanya ketika sebuah negara ya di situ pemimpinnya berhukum dengan hukum selain Islam, namun kita lihat syiar-syiarnya itu dengan mudah bisa kita lihat, kita bisa mengamalkannya, maka itulah sebenarnya negeri Islam. Ya, adapun yang tadi hukmu bi ghairi ma anzalallah wa idza qudira annahu wasala ila darajatil kufri fa innahu la yughayyiru darul Islam madama ahlu muslimun karihina lima alaihi hadzal hakim. Bahkan misalnya ketika sebuah negara, sebuah negeri ya berhukum dengan hukum Islam, hukum dengan hukum selain hukum Islam, bahkan derajatnya sampai derajat kufur tadi, karena tadi bisa dilihat nih, bisa kafirun, ya, bisa zalimun, bisa fasikun, bisa 3 itu, ya. Kalau itu pun kufur, itu duna kufri, ya, kecuali memang jika terjadi derajat tingkatan yang sampai derajat kufur, itu tidak merubah negeri Islam itu menjadi negeri kufur selama penduduknya membenci hal itu. Ya, selama penduduknya muslimun, kaum muslimin, mereka bisa menegakkan syiar-syiar, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya,
dan syiar-syiar yang lain, maka tetap dinamakan negeri dengan negeri Islam dengan segala kekurangannya di sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ini harus kita pahami, itulah yang namanya hijrah makan, hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ya. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijratu yang disebut dengan hijratul amal. Ya, hijrah secara perbuatan. Ya, hijrah secara perbuatan dijelaskan. Hijrah secara perbuatan ini maksudnya adalah an yahjurul insanu ma nahahu Allahu anhu minal ma'asi wal fusuqi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahahu Allahu anhu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, muslim itu adalah muslim yang selamat kaum muslimin yang lain dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Maka belum kita disebut muslim kalau kita tidak, atau kalau kita merasa aman orang-orang sekitar kita. Ya, maka jangan sampai kita muslim namun lisannya buruk. Ya, lisannya mencela, memfitnah, zalim, ya, tangannya mengambil hak orang lain. Tidak. Muslim itu adalah yang selamat orang-orang di sekitarnya dari keburukan, ya, lisannya dan tangannya. Kemudian poinnya, syahidnya adalah al-muhajir. Seorang yang muhajir itu dari kata hajara yuhajiru, muhajaratan, muhajiran, muhajarat. Muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang yang muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang menghajar apa ini? Ya, meninggalkan. Ya, tadi kan pengertian hijrah kan meninggalkan. Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, itu namanya hijrah secara amal, hijrah secara perbuatan. Dan ini bisa terjadi setiap kita. Ya, baik laki-laki perempuan dimanapun kita, selalu kita berusaha untuk hijratul amal. Ya, apa yang kita lihat haram, ya, terlarang, maka kita hijrah, berpindah, kita tinggalkan. Ya, dari yang dilarang menuju yang diperbolehkan. Ya, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dan seterusnya. Fatahjuru kullu ma harramahu Allahu 'alaika. Maka engkau harus meninggalkan seluruh apa yang diharamkan Allah kepadamu, sawan kana mimma yata'allaqu bi huquqillah aw mimma yata'allaqu bi huquqi ibadillah. Ya, sama saja itu kaitannya dengan hak-hak Allah atau kaitannya dengan hak-hak sesama. Fatahjuru sabba wasyatma wal qatla wal ghisya wa aqlal malil batil atau bil batil wa uququl walidain wa qati'atul arham wa kullu syai'in harmallahu tahjuru. Jadi maka engkau harus meninggalkan hijrah secara apa ya? Amal, seperti mencela, mencaci, membunuh, naudzubillah, ghish, yaitu menipu, makan haram, ya, makan makanan haram, atau makan harta-harta dengan cara yang batil, ya, dengan cara riba, menipu dan lain sebagainya, uququl walidain, memutus tali silaturahim dan seterusnya. Ya, semuanya itu ya dinamakan hijrah secara perbuatan. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, itulah bagian dari takwa. Karena takwa itu adalah mengerjakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang. Nah, ini sifatnya harian, setiap hari. Ya, kita harus berusaha untuk hijratul amal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hijratul amil, yaitu meninggalkan orang yang melakukan perbuatan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fa innal amil qad tajibu hijratuhu ahyanan. Ya, orang yang melakukan perbuatan kadang kita wajib untuk meninggalkannya. Ya, istilahnya apa nih? Hajar. Ya, ini orang ini harus dihajar atau dihajar. Ya, dihajar nih. Ditinggalkan, maksudnya diboikot. Ya, tidak diucapkan, tidak disalami, ya, kemudian tidak dilayani dan seterusnya dari sisi muamalahnya. Ya, mithlur rajul al-muhajir bil maksiyah. Seperti apa? Ya, seperti orang-orang yang mujahir apa nih? Mithlur rajul al-mujahir bil maksiyah. Seperti orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Alladzi la yubali biha, yang enggak peduli orang-orang sekitarnya, dia terang-terangan melakukan maksiat. Fa innahu yushra'u hajruhu idza kana fi hajrihi fa'idatun wa maslahatun. Jadi berkata para ulama, seperti orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, nggak peduli orang-orang sekitarnya, atau kalau zaman sekarang bahkan sampai di live kan di media sosial, naudzubillah,
maka ini disyariatkan untuk menghajarnya, meninggalkannya, memboikotnya dengan syarat jika hajarnya itu faidah wa maslahah, terdapat faidah dan maslahat. Ya, maslahatnya apa? Wal maslahatu wal faidatu annahu idza hujira arafa qadra nafsihi wa raja'a 'anil maksiyah. Jadi maslahat, ukuran maslahat faidahnya itu adalah ketika dihajar, ya dia mengerti, ya sadar, ya kemudian dia tobat dari maksiat. Ya, tapi kalau itu tidak terwujud, ya standar maslahat tadi, maka hajar itu tidak disyariatkan. Kenapa? Mau kita hajar, kita boikot, ya tetap saja. Ya, jadi seperti tadi yang dicontohkan, jika hajar itu bermanfaat, maksudnya apa? Dia sadar, ya kemudian bertobat, maka itu silahkan. Namun jika tidak bermanfaat, ya tidak terwujud maslahat tadi, maka tidak disyariatkan. Ini contohnya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, rajulun ma'rufun bil ghish bil bai' wasyira. Seperti seorang yang terkenal, ya dengan jual beli yang selalu menipu orang. Ya, maka ini hendaklah dijauhi dengan syarat. Kalau dijauhi dia tobat, menyesal, ya kemudian dia kembali, ya tidak melakukan perbuatan ghish tadi, menipu tadi, maka silahkan. Ya, itu disyariatkan. Atau contohnya seorang yang selalu bermuamalah dengan muamalah riba, ya kemudian dihajar. Dengan dihajarnya itu dia tidak disalami, tidak diajak ngomong, ya pokoknya diboikot. Maka jika maslahatnya terwujud, dia sadar, kemudian bertobat, kembali kepada Allah, ya maka silahkan, yaitu disyariatkan. Ya, namun jika tidak terjadi atau tidak terwujud maslahat tadi, maka ya hendaklah tetap. Kenapa? Dalam hadis yang lain dikatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, ya saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Dia bertemu, ya satunya berpaling, satunya lagi berpaling juga, enggak mau tatap muka. Ya la salamu alaikum, padahal ya sesama muslim, ya atau bahkan perbuatannya itu maksiat, ya yang hendaknya dinasehati atau diingkari atau diperbaiki. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Namun keduanya dari yang saling buang muka tadi, yang terbaik adalah yang memulainya dengan salam. Itulah hadis yang disebutkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau itu ada maslahat, sekali lagi jangan sampai kita salah paham. Ada teman kita, saudara kita, ya terlihat melakukan dosa, hajar saja, boikot saja, la salam wa la kalam, ya sampai lebih dari 3 hari. Ya bahkan kalau kita hajar, kita boikot, ya tadi syaratnya harus terwujud. Apa itu nih? Sadar, kembali sadar, ya tobat dari maksiatnya dan kembali taat. Ya jika tidak, ya maka tidak disyariatkan. Di dalilnya mana ini? Seperti kisah Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya ketika tertinggal atau tidak ikut perang, yang sehingga Rasulullah ya menghajarnya, wa amrul muslimin bihajrihim, bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk menghajar mereka. Ya tapi dilihat manfaatnya ada. Akhirnya mereka terasa apa? Terasa bumi yang luas itu terasa sempit. Ya, dhaqat alaihim anfusuhum. Ya terasa sesak atau sempit jiwa mereka. Ya, dan mereka yakin tidak ada tempat kembali kecuali Allah, sehingga mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Itulah dalil bolehnya hajar, boikot, ya namun tetap harus terwujud maslahat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah hijrah yang disebutkan hijratul makan, yaitu hijrah secara tempat, min biladil kufri aw syirki ila biladil islam wal iman, dari negeri kufur, negeri syirik menuju negeri ya Islam, negeri iman. Hijratul amal, meninggalkan sesuatu yang harus kita tinggalkan dari hal-hal yang haram, ya riba, ya tadi kezaliman, ya dan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mulai dari larangan yang paling besar adalah kesyirikan, kekufuran, ya kemunafikan, kefasikan, ya dosa besar, dosa kecil, semuanya ditinggalkan. Wahajratu atau wahijratul amil, yaitu apa? Ya menghajar, memboikot orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan syarat terwujud, yaitu kembali kepada Allah, bertaubat. Ya wallahu a'lam bishawab.
Itu ya, jadi la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah. Berarti hadis ini la hijrata ba'dal fathi termasuk hijrah yang mana ya? Hijrah secara tempat. Ya, itu pun yang dimaksud adalah hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Adapun yang lainnya terus sampai hari kiamat. Ya. Selama di situ ya, jika kita merasa di sebuah tempat tidak bisa menegakkan syariat Islam, tidak bisa sholat dengan tenang, tidak bisa bagi kaum wanita menampakkan syariat Islam dengan menutup aurat dengan sempurna, ya maka semuanya terasa sempit, terasa susah, maka disinilah kewajiban kita untuk hijrah, dan hukumnya bisa wajib kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, sekali lagi hijrah yang dimaksud adalah hijrah tempat dari negeri kufur ke negeri ya Islam. Itu pun yang dinafikan di hadis ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Sudah ada Fathu Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Ya, makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yaitu nafa Rasulullah SAW al-hijrata ba'dal fathi qala la hijrata, hadza nafyu laisa ala umumi. Jadi menafikan la di sini tidak ada hijrah, bukan nafi secara umum. Ya. Tapi apa? Hijrah yang dimaksud adalah hijrah ya nafyu min Makkah, ya menafikan hijrah dari kota Makkah. Adapun selain kota Makkah itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi mengatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan pernah terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Berarti sampai hari kiamat. Wala tanqati'ut taubatu hatta takhruj syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Jadi kapan hijrah secara umum ini terputus? Kalau sudah matahari terbit dari barat. Ya, artinya apa? Sampai hari kiamat akan terus terjadi hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, ya bagi yang mampu hijrah di sana. Sekali lagi nafyu di sini adalah nafyu Makkah. Kenapa disebutkan ketika Makkah sudah terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, yang datang kabilah-kabilah Arab pada waktu itu pada tahun ke-8 Hijriah, semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Maka setelah itu tidak akan pernah terjadi kekufuran di kota Makkah. Kenapa? Lan ta'uda ba'da dzalika bilada kufrin. Tidak akan pernah kembali menjadi negeri kufur. Makanya la hijrata ba'dal fathi. Selamanya negeri Makkah itu sampai hari kiamat akan menjadi negeri Islam. Tidak akan pernah kembali menjadi negeri kufur. Walaupun dulunya Makkah itu dikuasai oleh kaum musyrikin, bahkan kaum muslimin diusir, ya sehingga mereka harus hijrah ke Madinah, yaitu terjadi. Ya, maka ketika terjadi Fathu Makkah, ya selamanya dan seterusnya sampai hari kiamat akan menjadi ya negeri Islam. Makanya soro balada imanin wa balada Islam. Jadi akan terus menjadi negeri iman dan negeri Islam. Oleh karena itu la hijrata ba'dal fathi. Ya, itu ya. Kemudian dikatakan juga hadza dalilun anna Makkah lan ta'uda litakuna bilada kufrin bal satabqa bilada islamin ila an taquma sa'ah ya au ila an yasha Allah. Yang artinya ini adalah dalil bahwasanya negeri Makkah tidak akan pernah kembali menjadi negeri kufur, bahkan akan selalu menjadi negeri Islam sampai hari kiamat atau sampai yang Allah kehendaki. Ini seperti di detik-detik kiamat kubro yang pernah kita ceritakan, nanti akan ada ya orang datang dari Ethiopia untuk mencukil batu-batu Ka'bah. Ya, ada Islam tapi Islamnya lemah. Ya, Ka'bah tidak dihancurkan dengan bom, ya namun dengan datang orang dari Ethiopia membawa cangkulnya, ya membawa alatnya untuk mencukil batunya satu persatu dan semuanya diam. Ya. Kemudian penjelasannya la hijrata ba'dal fathi sudah jelas insyaallah, yaitu tidak ada hijrah secara tempat setelah terjadinya Fathu Makkah, yaitu dari Mekah ke negeri Madinah. Adapun selain Mekah, ya maka siapapun di sana yang tertindas, lemah, tidak mampu menegakkan syariat Islam, maka hendaklah dia berhijrah bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu maka diperbolehkan bertahan, dan itu ada rukhsah, nanti akan disebutkan. Ya, kemudian lanjutannya walakin jihadun wa niyah, akan tapi jihad itu akan selalu ada. Ya,
yaitu an yakhruja ahlu Makkah min Makkah ilal jihad. Akan tapi bagi penduduk Makkah, jihad dan niat itu akan selalu ada. Maksudnya bagi penduduk Makkah ini akan keluar menuju jihad fisabilillah, dan itu terus akan terjadi. Ya, bahkan negeri-negeri yang lainnya ketika diseru untuk berangkat jihad fisabilillah oleh pemimpinnya, maka laki-laki yang yaitu mukallaf maka diwajibkan untuk memenuhi panggilan tersebut. Jadi juga niat akan selalu ada. Ai niyatun sholihah lil jihad fisabilillah wa dzalika bi an yanwil insan bi jihadihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Yaitu niat soleh tujuannya adalah jihad fisabilillah, dengan meniatkan untuk jihad fisabilillah menegakkan kalimat Allah dialah kalimat yang tertinggi. Jadi penjelasannya sekali lagi, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kenapa? Negeri Mekah sudah menjadi negeri Islam. Akan tapi jihad dan niat selalu ada bagi penduduk Mekah dan juga yang lainnya. Ya, karena jihad itu adalah keluar untuk berjihad dari negerinya, untuk menyerang negeri-negeri kufur yang menyerang dan seterusnya. Ya, kemudian wa idza sunfirtum fanfiru. Jika diseru untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Inilah ketika terjadi keadaan-keadaan yang memaksakan diri sehingga hukum jihad itu menjadi fardu ain. Nah, di sini dibahas kapan wa idza sunfirtum fanfiru. Ketika engkau diseru untuk berangkat, maka berangkatlah dan tidak bisa kita menghindar. Bahkan ini hukumnya bagi fardu ain. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Ada 4 keadaan yang menjadikan jihad itu menjadi fardu ain. Selebihnya itu fardu kifayah. Kapan? Yang pertama adalah idza sanfarakum waliyu amrikum lil jihad fisabilillah. Jika pemimpin kalian sudah menyerukan untuk jihad fisabilillah, maka fanfiru wujuban, maka berangkatlah, dan hukumnya fardu ain, wajib. Ya, hina idzin yakunul jihad fardhu ain. Maka ketika pemimpin kaum muslimin menyeru kaum muslimin untuk berangkat jihad, maka jihad. Ya. Nah, ini sebagaimana dalam ayat maka di sini sekali lagi hukumnya wajib dan tidak boleh seorang pun untuk menyelisih perintah itu kecuali udzur. Makanya disebutkan di surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. At-Taubah ayat 38-39. Wahai orang yang beriman, jika diseru kepada kalian infiru, berangkatlah, pergilah fi sabilillah. Kenapa kalian ketika diseru itu tsaqaltum ilal ardh, merasa berat, nempel di bumi itu kakinya, gak mau berangkat. Ini maksudnya bagi takasaltum, yaitu malas. Padahal sudah diseru. Malakum idza qila lakum. Kenapa kalian ketika diseru infiru fisabilillah, berangkatlah fisabilillah, jihad fisabilillah, itsaqaltum ilal ardh, engkau terasa berat, enggak bisa melangkahkan kaki, maksudnya malas. Ini naudzubillah. Ini jika memang terjadi seruan, maka harus berangkat. Kenapa? Itu hukumnya fardu ain. Araditum bil hayatid dunya min akhirah. Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan akhirat tidaklah kecuali qalil, sangat-sangat sedikit. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Jika kalian tidak mau berangkat memenuhi panggilan atau seruan pemimpin kalian nanti akan diazab dengan azab yang pedih, wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Maka engkau akan diazab dengan azab yang pedih, bahkan engkau akan diganti dengan kaum yang mereka mau berangkat jihad fisabilillah, dan itu tidak membahayakan sedikit. Jadi inilah keadaan pertama kapan menjadi fardu ain, ketika pemimpin kaum muslimin menyerukan kaum muslimin untuk berjihad. Itu yang pertama. Kemudian al-mawdhi'u tsani, keadaan kedua adalah idza hasara baladatan al-adu. Jika sebuah negeri dikepung oleh musuh. Sebuah negeri dikepung oleh musuh sehingga ja'al adu hatta wasala ilal baladi wa hasrul balad. Yaitu datang musuh mengepung negeri itu, maka disinilah menjadi
fardu ain. Kenapa? Ad-difa, karena di situ ada kewajiban untuk membela diri, ya membela negara, ya membela negeri. Namun sekali lagi bukan niatannya adalah difa'an lil watan, bukan membela negerinya, tapi li'i'lai kalimatillah, litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Tujuannya bukan membela negerinya, membela bangsanya, membela kaumnya, bukan, tapi adalah tujuannya adalah untuk menjaga agama ini, ya untuk menegakkan kalimatullah, kalimatut tauhid. Jadi ini jika sudah terkepung, bahkan ini kewajibannya, wa wajaba ala kulli ahadin an yuqatil. Maka jika sebuah negeri dikepung oleh musuh Islam, maka semuanya di sini wajib berperang, hatta 'alan nisa wasyuyukh al-qadirina fi hadhil hal. Bahkan sampai kaum wanita, ya orang-orang tua yang mampu dalam keadaan ini, maka hendaklah dia apa? Ya melawannya. Yaitu ya nasallahu wal afiyah. Itulah sebuah keadaan yang menyebabkan jihad itu menjadi fardu ain. Sekali lagi, yang pertama seruan dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ketika musuh mengepung, ya sehingga harus membela diri, dan itu hukumnya fardu ain. Bahkan sampai tadi wanita, ya orang-orang tua, ya maka mereka harus bergerak membela ya diri mereka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah idza hadara shaf, ya ketika sudah hadir di ya peperangan antara di medan perang antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam, yaitu ketika perang berkecamuk. Ya misalnya berkumpul di sebuah medan, kemudian sudah bertemu pasukan 1, pasukan 2, hanya seperti ini, hukumnya apa ya? Fardu ain. Jangan mundur balik. Ya, ingat ini itu sudah. Yaitulah keadaan idzal taqa as-saffan. Jika dua pasukan musuh sudah saling bertemu, maka hukumnya di sini fardu ain. Maka bahkan orang yang lari dari medan perang yang sudah berkumpul ini, itu dinamakan dengan ya dosa-dosa besar yang membinasakan, yaitu ketika perang berkecamuk dia malah lari. Na'udzubillah. Jadi ketika bertemu pasukan kafir dengan pasukan kaum muslimin, ya kemudian terjadilah peperangan berkecamuk di sana, maka enggak boleh satu pun berpaling, minggir, mundur. Ya, kenapa? Disebutkan di surat Al-Anfal ayat 15-16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, jika engkau bertemu orang-orang kafir ya dalam peperangan pasukan, maka jangan berpaling mundur. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyiza ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kecuali di sini maknanya ya, kecuali mundurnya itu adalah untuk siasat. Ya untuk siasat peperangan silahkan, tapi kalau mundur karena takut, ya maka Allah akan marah kepadanya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu ya keadaan ketiga, ketika perang berkecamuk, pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan kaum kufar, bertemu di situ, ya maka enggak boleh ya mundur ke belakang, kecuali untuk siasat. Kemudian al-mawdi rabi, keadaan keempat adalah idza tija ilal insan bi an yakuna silah la ya'rifuhu illa fardun minal afrad. Ya jika keadaannya adalah sangat dibutuhkan tenaganya, pikirannya, misalnya di sini adalah ada sebuah senjata yang tidak bisa menggunakannya, mengoperasikannya kecuali si fulan, maka si fulan itu hukumnya ya fardu ain. Ya karena apa? Orang-orang membutuhkan dirinya ya untuk membimbingnya, untuk mengoperasikannya dan seterusnya. Kenapa? Ya karena dia dibutuhkan keadaannya waktu itu. Maka inilah 4 keadaan. Sekali lagi kita ulangi. Bagaimana ya? Ketika diseru oleh ya pemimpin kaum muslimin, kemudian ketika dikepung oleh musuh, ya kemudian ketika perang berkecamuk di medan perang, ya satu pasukan melawan pasukan yang lain, dan ketika tenaganya dibutuhkan, maka di sini hukumnya fardu ain. Fahadihil mawatinil arba'ah yakunu jihad fardu ain. Maka itulah 4 keadaan ketika jihad itu menjadi fardu ain. Wa ma siwa dzalika fa innahu yakunu fardu kifayah. Adapun selain itu maka hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Jika ada yang cukup di sana sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ya itu ya. Kemudian kita tutup di sini, yaitu diingatkan dengan seruan jihad tadi ya. Seruan jihad di sini jihadnya adalah harus i'la'i kalimatillah,
bukan karena membela negerinya, ya karena ingin disebut pahlawan, ya ingin dikenang, ya ingin mendapatkan ghanimah dan lain sebagainya, tidak. Ya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, su'ilan rajul, yaitu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang berperang karena hamiyah, karena membela diri, membela bangsanya, membela kaumnya, atau berperang karena ingin disebut pemberani, ya gagah berani biar disebut pahlawan, atau tujuannya adalah riya, ya mana di situ yang mendapatkan pahala yang besar? Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk tujuannya menegakkan kalimatullah, itulah kalimat yang paling tinggi, kalimat tauhid, maka itulah orang-orang yang fi sabilillah, yang pahalanya sangat besar. Jadi harus disyaratkan di sini, yaitu apa nih? Bukan jihad, yang seruan jihad tadi menjadi fardu ain adalah untuk membela diri, membela kaumnya, ya untuk kebangsaan, ya tapi adalah diniatkan untuk ya menegakkan kalimat Allah Ta'ala, bukan karena riya, bukan ingin disebut pahlawan dan seterusnya. Kemudian ada satu hadis lagi, la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklam fi sabilillah. Ya, tidak akan terluka orang yang di jalan Allah. Ya, dan Allah lebih tahu mana yang terluka di jalannya. Di sini maksudnya adalah fi sabilillah idza illa jaa yaumul qiyamah wa jurhuhu ya'sab al-launu launud dam warrihul misk. Jadi orang-orang yang benar-benar jihad fi sabilillah, di antara keutamanya adalah misalnya ketika terluka berdarah-darah, maka nanti datang pada hari kiamat darahnya itu launud dam, darahnya itu warnanya merah tapi baunya bau minyak kasturi. Itulah keutamaan jihad fi sabilillah di antaranya. Jadi disyaratkan di situ yaitu al-jurhu fi sabilillah, dan maksud fi sabilillah adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid. Jadi harus dijelaskan, bukan tergerak jihad itu adalah membela negaranya, ya hubbul watan minal iman, bukan, tapi adalah tujuannya adalah untuk li'i'la'i kalimatillah wa hiyal ulya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Yang intinya dari hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun, maknanya adalah di sini tidak ada hijrah, berpindah tempat dari negeri kufur ke negeri Islam. Yang dimaksud di sini adalah negeri Makkah. Kenapa? Negeri Makkah setelah Fathu Makkah ya tidak akan pernah kembali menjadi negeri kufur. Kenapa? Sampai hari kiamat akan menjadi negeri Islam. Akan tetapi di situ akan tetap ada jihad, tetap ada niat soleh. Ya, adapun selain negeri Mekah, maka akan berlaku sampai hari kiamat selama matahari belum terbit dari barat. Dan ini menunjukkan pentingnya niat. Akan tetapi jihad dan niat akan selalu ada sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi, mungkin cukup ya. Ada yang tanyakan mungkin? Ya, silakan. Kita membela diri dari kita tapi kayak dibegal, Membela diri dari apa? Membegal sampai kemudian meninggal itu tempat kan sebagian yang bilang katanya melihat gitu kan. Kalau itu bagaimana? Ya, membela diri dari apa? Oh, ini. Beda ya. Nggih. Kan apa membela diri atau melindungi apa gitu kan. Ya, itu bagian dari difa'ani nafsi, bagian dari membela diri karena mempertahankan ya hartanya. Ini kita sebutkan hadisnya ya.
Ini ada sebuah hadis, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Ya, kemudian yang dimaksud di sini, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka dia syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena agamanya maka dia syahid. Ya, namun yang syahid yang dimaksud di sini bukan syahid fi sabilillah ketika medan perang tadi berkecamuk melawan musuh-musuh Islam. Ya, karena yang dimaksud syahid yaitu adalah yang dikatakan oleh Ibnu Ambari, li'anna Allah Ta'ala wa malaikatahu alaihi wassalam yashhaduna lahu bil jannah. Maksud syahid di sini adalah karena Allah Ta'ala, para malaikatnya menyaksikan syahadah, membenarkan orang tersebut dengan balasan surga. Jadi maksudnya adalah syahid di sini adalah syahadatul jannah. Dia dipersaksikan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Jadi bukan syahid yang medan perang tadi. Itu ya. Disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi, syahid itu ada 3 macam, yaitu syahid yang meninggal karena berperang melawan orang kafir harbi. Ya, ini dihukumi syahid di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat seperti keutamaan jihad, bahkan dikhususkan ketika meninggal tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kemudian syahid dalam urusan syahid dari sisi pahala, namun tidak dihukumi syahid di dunia. Ya, seperti syahid karena meninggal melahirkan, karena kena wabah, ya, karena keruntuhan bencana, mati yang membela hartanya dirampas, ya, melawan begal tadi yang disebutkan. Maka ini syahid dari sisi pahalanya, yaitu mendapatkan surga di sisi Allah Ta'ala dengan syarat-syarat dan dengan syarat yang terpenuhi dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi dia mendapatkan pahala syahid. Namun hukumnya di dunia itu tetap dimandikan, disolatkan. Adapun di akhirat insya Allah mendapatkan pahala syahid, ya, namun bukan syahid jenis pertama. Ini wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Jadi kesimpulannya yang dikatakan tadi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela hartanya dia syahid, dia mendapatkan pahala syahid. Maksudnya Allah dan para malaikatnya mempersaksikan, membenarkan si fulan itu mendapatkan pahala surga di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini wayakum. Dan kita ucapkan ya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد